Ya, selamat datang di ATTL Bola edisi perdana. Gue Adit dan sekarang gue bareng sama teman-teman gue. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh silakan Bapak yang pakai baju biru tua duluan. Ya Fahri, saya mendukung apa aja yang menang. Silakan Bapak Dondi. Dondi, umur saya hampir 30, tapi Liverpool belum juara-juara selama saya hidup, jadi saya menantikan Liverpool juara tahun ini. Satu lagi? Oh iya, tinggal Lanjut, gue. Kemal. Iya kan, tinggal dulu. Gue Kemal, Bekasi garis keras. Iya, jadi Langsung ganti background, siap. jadi buat ATTL Bola kita bakal berempat buat ngobrolin topik-topik yang seru sih ya harusnya ya. Jadi mungkin buat ngebuka paling sih sebelumnya masih dalam suasana lebaran, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat Fahri, Doni sama Kemal. Gue tahu gue suka banyak salah sama kalian, jadi gue minta maaf. Dan gue maafkan semua kesalahan kalian juga. Jadi buat sama Matt. Jadi mungkin by the way kalau misalkan ada yang bingung kalau misalnya bilang Matt, by the way teman-teman gue pada Matt. Jadi biar pada nggak bingung ya. Oke, jadi buat pertama itu kita bakal ngebahas Liga Eropa dulu kali ya, secara singkat. Wih, udah bisa ada gambarnya, men. Sorry, kepotong. Oke, lanjut, Matt. Di Liga Eropa sekarang tuh kan dari awal Maret tuh mulai banyak yang stop ya, gara-gara pandemi corona ini kan. Dan ada beberapa liga yang akhirnya memberhentikan nih, gitu. Dan udah ada beberapa hasilnya juga. Jadi contohnya kayak di Ligue 1, PSG udah sah jadi juara. Terus di Scottish Premiership, Celtic juga udah sah jadi juara, sama di Liga Belgia, Club Brugge udah sah jadi juara. Nah, yang beda sendiri nih Eredivisie. Akhirnya Eredivisie dibatalkan. Nggak ada yang juara, nggak ada yang promosi, dan nggak ada yang degradasi. Terus buat kompetisi di Champions League, di Europa League, itu bakal ngikutin di klasemen sekarang. Nah, terus buat Serie A itu masih suspended juga, cuman udah mulai latihan juga ya, kalau nggak salah ya. Udah sih, setahu gue. Latihan. Terus La Liga sama Premier League juga udah mulai latihan dan harusnya tuh udah mulai lanjut lagi di pertengahan Juli deh kalau nggak salah. La Liga itu tanggal 11, sama Premier League itu harusnya tanggal 12. Cuma nanti kita bahas. Terus Champions League, Europa League juga masih suspended indefinitely, masih nunggu kapan kepastiannya juga. Nah, ada satu liga besar yang udah mulai jalan lagi nih dari tanggal 16 kemarin, Bundesliga. Mungkin ya karena technically cuma Bundesliga doang yang jalan kali ya. Kita paling ngebahas itu dulu. Kalian pada ngikutin nggak sih Bundesliga? Gue lumayan ngikutin karena menurut gue nih si Bundesliga ini dari beberapa liga top Eropa ini udah mulai naik sih. Maksudnya dari beberapa tahun terakhir mungkin dulu orang-orang bilang Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia itu kayak top 3. Jadi menurut gue nih 2-3 tahun terakhir nih Bundesliga nih udah mulai ketat sih, walaupun juaranya itu aja ya. Cuman menurut gue kayak banyak banget pemain ini. Iya jujur itu doang, muncul doang kan. Tapi menurut gue ketat banget liganya. Entah kenapa gap-nya aja menurut gue terlalu gede nih dari Bayern Munchen sama yang bawah-bawahnya. Cuman makin sini udah makin dekat sih. Benar-benar. Lo ikutin Pak? Udah mulai ngikutin. Kalau gue pribadi, gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih Bundesliga ya. Kecuali Dortmund. Dortmund itu juga cuma update-update sedikit aja sih. Gue nggak, karena gue nggak terlalu suka dengan Bundesliga karena liganya yang tadi kayak Dodi bilang gitu loh. Udah pasti dia deh yang menang dari awal udah tahu gitu loh. Ya udahlah, ngapain lagi sih kita tonton gitu. Tapi karena kondisi kayak gini kan nggak ada tontonan lagi kan, mau gimana? Mal, lo ikutin nggak Mal? Gua sih ngikutin secara nonton rutin sih nggak terlalu lah. Cuma kalau kayak update lain-lainnya yang masih ngikutin. Cuma karena ini suasana COVID ini yang mulai duluan Bundesliga akhirnya, dan juga di Mola gue juga udah ada Bundesliganya, jadi gue nonton lagi sekarang. Midsire ini gue udah nonton sih. Sama sih. Ternyata. Benar-benar gara-gara divisi kabel di rumah itu kebetulan. Iya. Akhirnya nonton kan. Dan gue juga sebenarnya nggak nonton full 90 menit sih, jujur aja gitu ya. Jadi kayak gue di minggu-minggu awal terutama tuh di hari pertamanya gue nonton beberapa, cuman ya bener sih kayak kata banyak pandit, banyak orang-orang kan bakal karatan kan, dan bener-bener kentara banget gitu.
Jadi kayak misalnya ngeliat 2 match di terakhir, bener-bener kelihatan banget sih yang siap itu bener-bener kayak cuma Dortmund sama Munchen aja gitu. Jadi yang bener-bener kualitas pemainnya tuh bener-bener kebayar gitu. Jadi bener-bener tim yang emang komposisi pemain lebih bagus, ya akhirnya bisa main lebih oke juga gitu. Iya, tapi kalau lu nonton Liga Jerman sih ya, maksudnya kan kita udah puasa nonton bola, udah lumayan kan nih, ada berbulan-bulan lah gitu kan. Terus lu buka tuh puasa lu nonton bola dengan nonton Liga Jerman. Itu much better cuy daripada gue yang buka nonton pakai Liga Korea. Asli. Liga Korea jalan juga ya. Cuy, gratis di YouTube. Kayaknya Liga Korea itu paling pertama kan jalan kan? Paling pertama mulai. Bener ya, paling pertama mulai. Ya bukan Eropa, tapi maksudnya liga bola Iya. Gue nggak tahu kalau ternyata ada liga di RT mana yang udah yang masih jalan ya. Ada Liga Uzbekistan main. Sama ini kan, Liga Belarus itu katanya nggak pernah berhenti. Iya. Tetap jalan. Terus tadi ngomong-ngomong Liga Korea ya, pada tahu nggak sih yang sama gue lupa timnya apa, cuman dipasangin penonton bohongan, mereka pakai ini sexdoll. Show FC. FC ya? Katanya. Nah, itu menurut gue ya unik juga sih, dan kalau menurut gue lebih kayak ya lu nggak usah protes ke sexdoll sih, karena kan dipikir dipakein baju juga gitu kan, nggak yang yang gue bingung kenapa dikasih denda, salahnya di mana? Bener yang sih. Salah mah yang nafsu sama penontonnya. Terus kalau misalkan di Liga Korea tadi ada yang pakai sexdoll ya, ada satu yang gue mencolok juga nih di Bundesliga sebenarnya. Itu baru mulai di match day 27 kemarin, di game minggu lalu. Itu gue lagi nonton Dortmund lawan apa ya? Dortmund main Wolves. Dortmund lawan Wolfsburg. Oh iya. Gue baru nyalain TV, yang gue bingung adalah kok tiba-tiba ada suara fansnya ya? Padahal kan stadion kosong. Awalnya gue pikir apa di stadion? Gue nggak ngetung malah. Apa emang dipasangin suara fans, jadi biar pemain yang ngedengerin suara ada yang nonton gitu kan? Atau gimana? Akhirnya tadi gue iseng cari tahu. Jadi ternyata itu dipasang sama Bundesliga-nya buat siaran. Jadi itu emang buat kita sih yang nonton gitu. Jadi kayak menurut gue aneh aja sih kok tiba-tiba ada suaranya. Cuman ya buat kita yang nonton kayaknya experience-nya lebih dapat nggak sih gitu kan, bandingin di match day pertama gue nonton tuh bener-bener suara pemain tuh kedengeran gitu. Tapi kalau gue sih, kalau gue pribadi ya, gue gimana ya, maksud gue better mendingan sekalian nggak ada penonton, nggak ada suara penonton gitu loh. Ya emang ngerti bahwa ya udah nih match emang ya udah match dalam kondisi kayak gini gitu loh. Dibanding kayak lu pakai sexdoll atau lu pakai cardboard penonton dari cardboard gitu. Oh kan? Itu yang di Mönchengladbach ya? Atau misalnya lu pakai suara-suara gitu, yang mana sebenarnya kan ya nggak ada efek apa-apa juga gitu loh. Lebih gimmick kayak experience. Kalau gimmick aja gitu. Kalau gue sih yang cut out tuh kayak masih oke lah gitu, karena kayak fisik yang dimana mungkin pemain juga bisa lihat gitu kan, mungkin in a way berpengaruh dengan mereka. Tapi kalau kayak yang fake crowd noise, yang dimana yang bisa nonton, yang bisa dengar itu yang nonton di TV doang, itu agak lucu sih menurut gue. Tapi jadi nggak bisa kedengaran di realnya nggak? Tapi mereka nggak dengar sebenarnya pemainnya. Sama satu yang broadcast doang ya. Kan jadi intinya liganya mulai tuh dengan semangat physical distancing ya gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat kan selain pemain di lapangan tuh yang di bench semua pakai masker, duduknya semua jauh gitu kan. Cuman yang di dalam ya masih tabrak-tabrakan juga, pagar betisnya juga masih tempel-tempelan juga. Itu sih. Pagar betis gue masih nggak ngerti itu. Tapi menurut gue kayak hal-hal kayak gitu masih harus ada sih. Maksudnya at least kita meminimalisir, at least mereka meminimalisir lah kalau pagar betis. Apa tuh menurut gue kayak itu gue nggak pengen ada free kick juga jadinya awalnya. Cuman masih kayak pasti ada yang harus dikompensate juga sih dari situ. Ya penyesuaian juga kan. Sama tapi yang gue nggak tahu, mungkin kalau misalkan ada yang notice apa nggak. Kebetulan gue nonton game pertama Dortmund lawan Schalke, gue nggak tahu pemain Schalke yang mana tuh pas di shot di dia close up dia ludah. Itu gue kayak lu droplets tuh kan kayak bener-bener satu-satu kayak big no kan, kayak sesuatu yang dilarang kan. Lu di live broadcast di TV, lu main bola lu ngeludah. Gue nggak tahu tuh lanjutannya apa enggak. Gimana ya, agak susah juga. Agak susah sih, Mat. Itu kayak manusiawi dan refleks gitu nggak sih, kayak lu ngeludah. Iya sih. Main bola lu nggak mungkin nggak ngeludah. Iya. Ya cuman mungkin kayak intensi harus.
kalau gue ketika gue main bola emang kadang mulut gue terasa kering terus gue kayak pengen ya udah gue keluarin ludah gue secara sengaja terus gue buang gitu aja. Ya. Tuh. Iya. Nah, itu ya gue secara nggak sadar gue ngelakuin itu gitu. Mungkin juga beberapa pemain profesional ini juga ngelakuin itu kan. Gitu. Ya pasti sih. Mana, Apalagi kayak zaman dulu misalkan gue paling notice tuh ngelihat Patrick Vieira sih. Itu wah. Itu bajunya di bawah dadanya situ tuh isinya ludah semua. Gila tuh orang. Nah, terus itu ludah apa balsam sih? ludah. Ludah anjir. Poin-poin Prancis itu terutama tuh. kayak Torre itu balsem. Kalau yang Patrick Vieira Itu balsam Vieira. Oke. Vieira tuh balsam tuh. Iya, Torre benar, kebalik gua berarti. Nah, terus ngomong-ngomong Liga nih ya. Kan bisa dibilang buat liganya udah mulai, title race-nya juga masih ketat kan. Yang dimana Munchen 1 kayak biasa, Dortmund 2, dan selisih poinnya cuma 4. Yeah. Nah, kebetulan banget pas kita taping ini, malam ini, itu Munchen main lawan Dortmund. Yang dimana midweek ya? Midweek hari ini, tanggal 12. Jadi, benar-benar kalau misalkan, menurut gua, udah di matchday ke-28, tuh bener-bener kunci sih. Maksudnya, buat gue pribadi gitu ya, bosan yang namanya Munchen lagi. Ya, ada pengen Dortmund sih gitu kan. Cuman dengan kondisi poin mereka, sisinya 4 poin nih, ya kan. Jadi kalau misalkan ini Munchen menang, menurut gue case closed sih. Udah pasti Munchen lagi gitu kan. Tapi gue nggak tahu deh, Munchen tuh kan sempet ini ya, maksudnya terombang-ambing dengan pelatih gonta-ganti. Terus gue lihat Dortmund juga mainnya untuk buat jadi juara Bundesliga sih layak menurut gue ya, 2 game week terakhir ini. Jadi harusnya bisa lah tahun ini ganti juara Bundesliga sih. Gimana yang lain? Asik sih Dortmund Semoga mainnya. semoga. Kalau dari gua sih ya, ini lumayan ketat antara Munchen, Dortmund, sama Leverkusen nih, 3 besar ini kan. Sebenarnya masih ada lagi tuh Munchen Gladbach, tapi Gladbach kalah, jadi kayaknya sih udah tinggal 3 doang nih. Nah, si Munchen ini emang di putaran pertama kan dia pelatihnya masih Niko Kovac, terus kayak akhirnya kayak beberapa kali nggak menang sampai akhirnya diganti lah sama yang sekarang nih, kayak dulu bekas asisten pelatihnya Joachim Löw deh, seingat gua. Nah, ini makin kesini emang makin bagus sih si Munchen. Ya emang dia pelapisnya pun juga bagus gitu. Jadi komposisi pemainnya benar-benar ini banget lah, utama sama yang pelapis itu nggak jauh beda. Nah, kalau Dortmund sendiri nih sekarang emang lagi bagus juga, Haalandnya pun juga langsung nyetel. Ya, kalau dari gue pribadi sih pengennya sih Dortmund yang juara ya, cuman yang nggak tahu juga, tapi Munchen agak susah juga nih dikalahinnya karena emang pasti dia juga bisa-bisaan, pemain pun juga banyak banget, dan uniknya lagi sih masalah stamina untuk Bundesliga nih karena emang dari faktor COVID ini mereka sekarang diperbolehkan untuk mengganti pemain tuh 5. Ya, 5. Nah, jadi kayak menurut gue itu kayak keuntungan banget buat Munchen yang emang dia pelapisnya pun juga bagus banget. Jadi kayak mau ganti siapa aja sebenarnya makin nyetel. Tapi ini apalagi pertemuan pertama si Dortmund kalah 4-0 kan. Jadi ini agak lumayan susah juga nih sini buat Dortmund sebenarnya, cuman yang nggak tahu juga nih ya. Ya kalau gue sih ngeliatnya karena bisa dibilang kan ya dari gue nonton sampel kecil sih gitu kan, even selevel Dortmund aja kelihatannya kan karatannya kan kelihatan nih. Jadi kayak gue ngeliat kayaknya dari Munchen juga margin of error-nya jadi lebih gede nggak sih gitu kan. Jadi kayak benar-benar momentum ini kalau misalkan Dortmund bisa ngambil paling enggak itu buat title race-nya jadi lebih seru gitu. Ya, beda 1 kan kalau menang. Pas banget lagi lagi di kandangnya Dortmund kan nanti kan. Nah, jadi sih paling kalau misalkan selesai taping ini, pas ini harusnya naik di Rabu pagi, kita udah tahu sih hasilnya gimana gitu kan. Kita geser kali ya ke Serie A. Skimming dikit aja, Serie A berarti kan masih suspended nih. Terus gue tadi baca, itu dari FIGC, deadline-nya itu mesti beres sebelum tanggal 20 Agustus. Kenapa? Soalnya biar mereka bisa mulai season 2020-2021 itu di 1 September. Ditambah lagi, UEFA juga pengennya itu semua beres sebelum 2 Agustus. Gitu. Cuman dari yang tadi gue baca-baca, malah kayaknya di Liga Italia, sejauh yang gue baca tadi malah belum jelas nih gimana. Cuman tadi kan katanya udah mulai latihan juga ya. Jadi ya moga-moga udah bisa segera mulai juga ngikutin Bundesliga. Terus regarding title race-nya, Juve Lazio beda 1 poin. Gimana nih? Fari mungkin. Jadi kalau gue nih liga ini juga sama aja kayak Bundesliga sih. Juve lagi. Kayak apa ya? Gue akan muncul lah sebuah tim yang menantang. Let's say kalau di Liga Dortmund, di sini Lazio lah musim ini gitu. Terus
kita berharap nih kan, oh Lazio lah gitu, bosan gue nonton Juve. In the end of the season Juve lagi cuy. Jadi jauh udah. Cuman for the sake of romantisasi sepak bola kali ya, Lazio sih. Karena mental gue mental underdog gitu. Jadi kayak kalau misalkan story of underdog tuh kayak ya worth to root for nggak sih? Regardless mau menang mau kalah gitu kan. Tapi paling nggak ya yang gue dukung tim underdognya nih, meskipun ya kayak kata Fahri tadi kan, ya dia lagi gitu. Oh, gue justru malah beda. Gue kalau di Bundesliga pengen ganti juara, gue di Italia sih. Berhubung gue juga penyuka Juventus dari zaman Del Piero sama Inzaghi masih duet maut, ya kan? Jadi kalau dia juara ya gue ikut happy sih, walaupun tidak sekeras mendukung Liverpool. Tapi harusnya kalau dari segi Serie A sih, kalau ngelihat case-nya di Italia juga COVID-nya udah makin turun, harusnya sih rasanya 20 Agustus beres sih, bisa lah. Beres sih ya. Entah itu siapapun yang juara kan, yang penting bisa ada hiburan lagi sih untuk sepak bola Italia, bisa jalan. Lo gimana Don, sebagai orang yang bukan fans Juve? Gua berharapnya Lazio sih. Karena apa ya, kayak wah anjir nih Juve ya sama kayak sama Bundesliga. Jadi terlalu sering lah di si Juve sama Munchen juara, sampai kayak mungkin banyak yang lebih berharap ya udahlah Lazio lah, karena Lazio nih trennya bagus banget cuy. 3 tahun terakhir dari mereka yang dulu kan Roma biasanya selalu yang nggak kayak the best team in Rome segala macam. Sama Lazio udah makin kalah, makin jauh tinggalan. Walaupun pemain-pemain yang mereka transfer nggak banyak ya, cuman emang si Simone Inzaghi ini pelan-pelan lah dia kayak ngebangun tim dari ngebajak pemain-pemain yang udah tua-tua kayak Lucas Leiva tuh Luis Alberto jadi mantep banget. Jadi pemain kunci ya. Bukan banget. Iya. Emang jayanya di Serie A. Emang mungkin yang bagusnya main di liga kayak gitu. Cuman ya Lazio Ciroy. Lagi Serie A itu didominasi Juve ya, bukan karena Juve-nya kayak ya maunya bukan Juve-nya ngeselin, emang tim yang lain juga nggak bisa compete untuk bersaing dengan Juventus gitu. Harusnya tahun ini yang gue anggap tuh, yang gue harapkan tuh Inter lah bisa buat bantu. Oh iya sih, padahal Inter separuh musim tuh megang kan? Iya, cuman emang malah Lazio, gue kaget tiba-tiba Lazio yang nomor 2. Kan Capolista ya? Capolista kan Inter? Iya. Lupa deh gue kayaknya sempat lah awal 10 pertandingan pertama di Agustus kayak 2-3 match kemarin hilang poin. Itu kayaknya efek asli yang tuh, begitu datang langsung turun. Mudah-mudahan Asli yang berambut makin subur. Ya emang Lazio emang timnya udah paten aja sih, mereka nggak. Iya. Lazio sih yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan di spion, tiba-tiba di depan nyalip. Nah, terus geser dikit lagi ke La Liga juga sama. Start harusnya di tanggal 11 Juni dari Perdana Menterinya Spanyol udah ngasih clearance buat mulai sebenarnya dari 8 Juni sebenarnya. Terus dari pemain-pemain La Liga juga udah mulai latihan dari minggu lalu, tanggal 18. Terus buat title race sendiri, ya standar, dia lagi. Barca Madrid, sisi poinnya cuma 2. Nah, gimana nih? Gue mending nonton Liga Indonesia, sumpah. Gue gak bisa tebak siapa, sumpah. Inilah, makanya kayak Liga nih udah makin kesini makin makin gak seru, karena mau yang lainnya pun coba mulai naik ya, tapi pasti ujung-ujungnya Barca Madrid. Jadi ya lebih ke Barca sih kalau menurut gue ya. Iya. Nih gue juga ngeliat kalau La Liga tuh kayak struktural nggak sih? Kayak dari sisi bisnisnya ya, kayak manajemen La Liga ini juga memang perlunya ke sana gitu. Jadi akhirnya juga banyak hal-hal yang dimana akhirnya in favor dari buat Barca sama Madrid juga gitu. Meskipun kalau misalkan buat La Liga gue ngeliat, karena kan mungkin kayak misalkan kayak kalian pada baca juga kan ada rumor ini nih, Barca katanya mau lepas semua pemain kecuali Messi, Ter Stegen, Griezmann, Ansu Fati, Pique sama siapa satu lagi ya gue lupa. Frankie de Jong. Gara-gara ada isu duit. Frankie de Jong mau dilepas juga? Enggak, kecuali Frankie de Jong. Kecuali. Dari itu semua mau dilepas gitu kan. Jadi Frankie dilepas, Pogba gue ambil dah. Jadi gue kan kayaknya nggak tahu sih, maksudnya gue juga nggak ngikutin banget ya gitu kan. Ini tuh gara-gara si Bartomeu-nya mau nyalonin lagi nggak sih? Enggak, justru karena dia udah nggak boleh nyalonin lagi.
Yang mau nyalonin lagi siapa sih? Sorry, salah gue. Karena dia udah nggak boleh nyalonin lagi, kayaknya pengen nyari Kan ada tuh modal gitu. Presiden lama yang mau nyalonin lagi, kalau nggak salah, yang sampai gembar-gembor Gue nggak tahu. Laporta ya? Laporta ya. Jadi gue ngeliatnya kayak nggak tahu sih. Kayaknya Madrid lebih stabil gitu. Ya Madrid fondasinya buat beberapa tahun ke depan sih, tahunya oke sih. Bawa pemain muda. Jadi ya kita tunggu sajalah berarti ya La Liga siapa nih juaranya. Oke. Liga besar terakhir yang belum kita bahas, Premier League. Apa nggak usah dibahas ya? Gue udah senyum susah nih. Pas dong, lu ngeliat nih. Gue menahan senyum susah nih. Aduh. Background gue ngeliat nih. Iya, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang dengerin dari Spotify, mungkin mesti cek ke YouTube juga sih. Soalnya ya mesti dilihat gitu apa yang ada di YouTube, apa yang menjadi background dari ya salah satu dari teman kami lah ini gitu ya. Jadi Premier League sendiri itu apa namanya awalnya diset buat lanjut balik tanggal 12 Juni. Cuman tadi gue baca terakhir tuh kayaknya ada kemungkinan kayaknya mundur ya gara-gara di Premier League itu sendiri kan mereka seminggu 2 kali ngadain tes ya. Jadi kayak hasil tes terakhir tuh kan ada beberapa pemain dan staff personel yang dites positif. Yeah. Jadi kayaknya mungkin dalam waktu beberapa hari depan kita baru tahu nih kelanjutannya gimana. Watford juga ada yang positif lagi kan. Bournemouth 3. Bournemouth itu 1 pemainnya, 2 staffnya. 1 kalau nggak salah asisten pelatih gitu. Gue juga lupa. Oke. Title race nggak usah dibahas ya. Title race. Tapi itu nggak usah dibahas lah. Apa-apa, mau dibahas mau enggak juga ntar ketahuan di ujungnya. Ujungnya sama. Paling nanti 2-3 episode ke depan akan ngebahas itu sih. Jadi terserah mau dibahas sekarang apa nanti. Ya kayak kita tahu. Siap. Gue sih jujur ya. Selama umur gue hidup tuh nggak pernah tahu Liverpool juara. Jadi sama di pikiran gue tuh udah ketanam. Kayaknya tuh selama masa hidup gue Liverpool tuh nggak bakal juara gitu kan. Enggak lah. Iya. Gue juga bingung kenapa gue suka Liverpool yang nggak pernah juara Liga gitu. Di saat gue suka banget yang mana dia jagoan di Liga. Iya. Tapi ya udah. Nikmati saja. Sebenarnya ya lu ingat ketika Leicester juara gak sih? Wah itu sama. Pemainnya itu sama. Beda lah. Kelasnya beda ini. Cuman emang pasti lebih mantapan si Leicester. Leicester menang tuh bener-bener kisahnya. Romantisasi sepak bola at its peak gitu loh. Siapa yang nyangka sih benar-benar itu underdog. Kalau misalkan ada yang nggak suka Leicester juara, wah itu sakit sih. Itu kayak the best story of football in 2010 di dekade 2010 gitu. Cuman Liverpool juara tuh kayak Liverpool gitu loh. Tapi Matt, dia tahun ini emang deserve nih. Tapi well deserve. Maksudnya terlepas dari gue bukan orang yang suka dengan Liverpool lah ya gitu kan, tapi ya harus diakuin sih, maksudnya apa yang udah Klopp lakuin 5 tahun terakhir tuh akhirnya kebayar gitu loh. Maksudnya gue nggak suka Liverpool tapi jujur gue suka sama Klopp, dan gue sampai detik ini masih agak bitter kenapa Klopp lebih milih ke Liverpool bandingin ke United gitu. Sempat ada isu gitu Klopp ke United, sempat masuk opsi. Sempat sih. Makanya iya. Sempat, tapi duluan MU yang nawarin Klopp daripada Kloppnya nggak mau. Itu ya akhirnya lah kenapa terpilih si David Moyes. On that note, gue ini loh sangat menyesalkan Moyes cuma 10 bulan. Tuh orang harus tahu tuh. Karena begini, Klopp aja tuh 5 tahun. Klopp butuh 5 tahun. Ini Moyes baru 10 bulan. Sorry gue potong ya. Moyes itu mentalnya bukan mental klub gede, beda. Kalau lu lihat Klopp itu dari Dortmund ya kan, terus ke Liverpool. Ya masih oke lah gitu, masih sama lah di Dortmund dia klub gede, di Jerman klub gede itu Dortmund, di Liverpool juga, di Inggris Liverpool juga klub gede. Moyes punya privilege waktu, meskipun gue akuin sih pas zamannya Moyes pegang emang secara taktik nggak oke gitu. Cuman nggak oke lagi, nggak jalan cuy. Ini faktor manajemennya juga nggak sih? Maksud gue. Iya, itu berhasil kan karena dikasih privilege kan. Sedangkan MU ya yang gue tahu sering direcokin. Full pegang bola kan. Sementara di United seperti yang kita tahu kan ada yang namanya Edward Woodward. Iya. Pas Fergie juga nggak gitu kan. Pas Alex. Makanya gitu. Jadi ya saya menunggu hari di mana Edward Woodward keluar atau emang tidak memegang seluruh yang berhubungan dengan bola. Cari cuan aja, bagus dia. Pada baca ini nggak sih?
ada report yang terkait dengan kondisi keuangan United. Jadi sempat dirilis. Gue nggak baca, tapi gue denger sih gue sempat baca beberapa artikel kalau si Watford itu sebenarnya emang dia basicnya accountant. Iya, Jadi dia emang accountant, bener. Iya, emang bukan, ya berarti dibilang arti bola juga nggak tahu ya, cuman emang dia basicnya itu accounting, jadi kayak emang dia fokusnya emang ya ngebuat neraca keuangan MU bagus, makanya dia setiap kali si pelatih apa, jadi juga sama dia mungkin nggak dikasih karena emang menurut dia nggak akan sustain atau ekonomi MU-nya akan jadi nggak bagus, makanya kalau dibilang neraca keuangannya sih bagus sebenarnya MU dari si hal itu bagus, cuman kan balik lagi prestasinya kan jadinya karena si pelatihnya minta ini nggak dikasih, pelatihnya minta itu nggak dikasih, ya hasil jadinya kayak gini sekarang. Ya, tapi all in all yang penting all-in sih gue. Intinya all-in gitu. Turun juga lah. Udah Siraal aja suruh kerja lagi lah. Ya, aduh, move on dong. Udah tahun, gile. Oke. Premier League ya, seperti yang kita sudah tahu gitu kan, tinggal nunggu official aja. Sebenarnya Liverpool juara. Ya, Liverpool juara. Terus yang menarik nih sebenarnya berita transfer. Kenapa? Tapi Liverpool nggak mungkin slip kan? Ya, mau slip berapa kali pertandingan, bos? Kalau 2 kali. Secara matematika masih bisa sih. Cuman masa iya ngarepin gitu. Bisa kan? Maksud gue masih ada. Kalau tahun ini nggak juara bukan slip lagi, namanya itu udah longsor. Sial. Sial. 6 poin. Slip mah buat 1-2 match lah kalau udah sisa 10 match gini. Iyalah, nggak mungkin. Itu udah cembur nggak masuk akal. Terus paling update liga itu kali ya. Ini berita transfer ada beberapa yang menarik. Tadi gue sempat sebutin yang Barcelona itu ya, yang pengen melepas semua pemainnya kecuali beberapa nama. Ada satu yang gue jujur baru baca tadi pagi, sama ada satu lagi yang kebetulan di-share dari salah satu teman kita di grup bola. Satu. Newcastle ya? Yang pertama itu, Newcastle pengen datengin, bentar gue nyontek dulu. Newcastle pengen datengin Johnstone sama Coutinho. Sebenarnya yang Coutinho nyambung sih, karena kan nggak mau perpanjang, nggak mau beli secara permanen, tapi lebih pengen ke minjem lagi buat season depan. Cuma kan Barkanya pengen ngelepas gitu kan. Nah, terus ini tiba-tiba Newcastle datang, dan kalau misalkan dari berita yang sebelumnya gue baca itu Arsenal nih katanya, karena Arteta tuh pengen banget datengin Coutinho ke Arsenal gitu kan. Kalau menurut kalian gimana sih? Misalkan gini, fitnya Coutinho nanti kalau misalkan dia ke Arsenal. Arsenal nih, Newcastle nih. Ke Arsenal. Kalau Newcastle kan kayak project baru, kayak nggak gitu signifikansinya nggak gitu tinggi kali ya, karena kan kalau misalkan dia datang tuh bakal timnya dibikin around dia nggak sih gitu kan, karena sebagai dia pemain gedenya. Tapi kalau di Arsenal kan udah ada timnya nih, gimana kalau menurut kalian? Coutinho kalau ke Newcastle, sumpah. Gue kalau misalkan Coutinho ke Arsenal ya, formasi yang terakhir yang gue tahu dari Arteta kan sebenarnya 4-3-3. 4-3-3 itu kirinya Auba, depannya Laka, kanannya kalau nggak salah siapa? Kanan Pepe. Oh ya, kanan Pepe. Nah, tengahnya itu kan sekarang lagi bagus tuh si Ceballos. Terus Guendouzi. Enggak, Guendouzi tuh di Arteta udah mulai turun, Matt. Oke. Torreira ya. Itu cuma tengahnya si Arsenal emang agak lumayan ini sih. Granit. Ya. Oh iya, Granit. Ceballos sama gantian sama Ozil sama satu lagi gue lupa siapa. Nah, emang sebenarnya kalau selama masih ada Ozil sih ya Coutinho, ya mungkin antara Ozil sama Coutinho, misalkan Coutinho datang sih kayaknya Ozil keluar sih. Soalnya tiga-tiganya si Arsenal ini menurut gue oke banget lah kalau misalkan si Coutinho ada di sana, karena Coutinho sendiri terakhir bagus di Liverpool tuh karena dia mainnya di CM kiri lah. Bawah ya? Iya kan? CM kiri, jadi kayak sayap kirinya waktu itu Mane, si Coutinho udah ke tengah, jadi dia yang ngatur bolanya. Ya sebenarnya gue nggak mau itu kejadian sih Coutinho datang ke Arsenal, karena pasti jadi mantep banget gitu. Cuman emang kalau ngeliat dari personal opinion atau kayak gue ngerasa anjing kesiannya Coutinho harusnya bisa kayak gitu, menurut gue Arsenal best move buat dia sih, walaupun mungkin nggak akan yang sampai jadi juara. Buat Coutinho-nya bisa memperbaiki karirnya daripada kalau misalkan emang dia beneran ke Newcastle ya. Nah kalau misalkan untuk Newcastle menurut gue kayak ini jangan sampai keulang kayak apa ya, kayak Fulham atau apa gitulah, karena ini si pemain-pemain kan udah banyak yang digadangin sini, cuman sebenarnya pelatihnya kan nggak ada kan, belum tahu nih siapa pelatihnya gitu.
Ya jadi kayak emang kayak sih bagusnya penting kayak pelatihnya dulu siapa, baru mereka nanti nge-build timnya berdasarkan dari needs-nya si pelatih itu mau kayak gimana gitu. Cuman ya nggak tahu lah nanti Newcastle bisa ke segembur-gembur apa kayak City kah dulu atau gimana. Gitu. Yang lain Mending sih gimana? Coutinho ke Serie A sih kalau menurut gua. Kalau ke Inter mantap sih. Kalau ke Inggris lagi nggak tahu ya, gue punya kepercayaan bahwa setiap pemain kunci Liverpool yang udah keluar balik lagi ke tim Inggris manapun nggak akan harum gitu, nggak akan wangi, pasti asem deh pokoknya. Siapa dari zaman Owen, Torres, siapapun itu, Raul Meireles juga. Owen nggak bau ya, sorry. Owen ya. Owen bau. Iya. Kalau cuma modal angkat piala oke lah, nggak apa-apa. Tapi Torres cabut dari Liverpool juara Champions League loh, jangan salah loh. Iya, maksud gue dari segi pencapaian, itu kan pencapaian tim ya. Maksud gue secara tim ya. Individu sih kurang. Maksud gue dari zamannya Owen, Raul Meireles, Torres. Ini sih demi karirnya Coutinho menurut gue sih mending ke Serie A lah. Iya benar. Baik kayak itu cocok sih. Iya, di Arsenal juga nggak bakal juara apa-apa, jadi sayang juga mending Serie A. Iya sih benar. Ada peluang juaranya. Nah, gue tuh pengen mentok-mentok FA Cup aja. Iya. Gue pengen bahas Newcastle, cuman sebelumnya ada satu lagi. Ini sebenarnya dari sisi pemainnya sebenarnya kurang menarik ya. Cuman konteksnya menurut gue agak patut untuk dibahas sih. Jadi ada berita, mungkin juga udah pada dengar, Nelson Semedo ke Juventus buat 25 juta euro ditambah Calum Pjanic sama Mattia De Sciglio. Gue nggak tahu baca gimana. De Sciglio. Tapi ya, itu gue terakhir dengar sih itu nggak kejadian ya. Entah itu hoax, entah itu apa. Cuman kalau ampun emang itu kejadian, menurut gue tuh bad deals banget sih untuk ukuran Juve yang tiap tahun dia pasti dapatnya gratis tiba-tiba untuk Semedo gitu doang kan? Itu bad deals banget sih. Baca aneh banget sih kan. Aneh. Biasanya kan Juve gratis. Semedo tuh sekarang di mana sih? Barca. Kanan ya? Barca. Oh. Cuman maksudnya terlepas dari timnya apa gitu. Maksudnya Semedo di Barca gitu kan. Maksudnya udah dapat uang, dapat Pjanic, dapat De Sciglio, dapat gantinya gitu loh. Menang banyak. Soalnya kenapa Pjanic berani dilepas sama si Sarri, karena si Sarri ini lagi mau coba datangin si Jorginho lagi. Iya, pengen main bareng lagi. Iya, dan setahu gue Juve juga bek kanannya nggak kuat sih. Semenjak sebelum Aspas tuh. Terakhir Danilo juga nggak terlalu. Nggak, terakhir Cancelo malah setelah. Oh iya. Nah, Cancelo kan di City sekarang. Tukeran Danilo bener. Inter. Tuker sama Danilo bukan ya? Sama Danilo kan? Iya. Tapi juga Danilo ya gitu-gitu aja. Nah, ya mungkin buat backup juga sih. Terakhir Newcastle, gitu kan. Ini satu yang pengen gue bahas sebenarnya gitu kan. Karena kayak take over pemilik baru, meskipun belum official ya per detik ini ya. Belum sebenarnya belum official gitu, karena kan ketunda terkait dengan pandemi ini juga gitu kan. Cuman gue ngeliatnya kalau misalkan Newcastle benar-benar di take over nih dengan catatan tuh misalkan benar-benar dihandle dengan bagus gitu kan. In a way kayak semenjak City di take over, ya kan? Menurut kalian ceilingnya gimana sih gitu kan? Dan maksudnya gimana mereka bisa ngerubah dinamika Liga Inggris yang udah ada zaman sekarang kan udah benar-benar dinamis banget nih. Kalau misalkan tiba-tiba Newcastle bisa bikin powerhouse baru, itu kira-kira bakal gimana gitu? Kalau gue ngelihat Newcastle, kalau dari fanbase dia gede banget kan sebenarnya. Salah satu fanbase adalah di Inggris. Emang setelah zamannya si Alan Shearer ya udah lewat aja gitu. Ya terakhir Dembaba sama Papis Demba Cisse lah, atau yang bikin Newcastle itu enak lagi ditonton gitu. Nah, ya sebenarnya sih step paling pertama seharusnya menurut gue fondasi ya dulu sih, dari itu pelatih atau pemain-pemain kuncinya. Nggak usah pemain yang terlalu wah lah gitu, nggak usah kayak Neymar atau Mbappe mau lu datengin gitu. Pemain-pemain yang emang sesuai kebutuhan aja gitu. Maksudnya bisnis as usual aja lah gitu. Cuma lu tahu lu punya backingan duit yang banyak, jadi ketika lu jalan di tahun kedua, tahun ketiga, lu mau gue kurang pemain yang bagus nih, yang beneran bagus gitu, yang world class player, ya udah beli gitu. Ya tapi jangan kayak tiba-tiba kayak siapa ya, kayak Fulham lah misalnya, tiba-tiba langsung jebar gak jelas juga gitu. Tapi kalau
kesian sih, karena kalau gue nggak salah inget ya, kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Owner-nya pada saat itu juga emang sebenarnya habis take over duitnya bermasalah kan, sampai akhirnya dijual lagi. Ya. Nah, jadi akhirnya kayak bener-bener rencana yang pengen dijalanin sebelumnya akhirnya gagal gitu. Cuma kalau seinget gue nih, kalau nggak salah gitu. Tapi ya Betul. terlepas dari itu ya, maksudnya pembelian yang jor-joran menurut gue juga nggak ini sih. Maksud gue City kalau misalnya lu lihat pembelian jor-joran menurut gue bisa dibilang baru akhir-akhir ini aja deh gitu. Iya. Sebenarnya pas di take over awal-awal tuh nggak segitunya gitu loh mereka gitu. Bukan beli yang pemain yang wah banget gitu. Ya kalau sekarang ya mungkin kalau kita lihat transfernya, kalau misalnya Neymar dijual bisa aja dia beli gitu maksudnya kan. Ya gue pengen sih Newcastle nggak ngambil langkah di City yang sekarang gitu, tapi ikutin City yang dulu awal-awal masih dibantai United, masih dibantai Chelsea, masih dibantai apa sama. Ya mereka tahu duit gue banyak gitu, sabar gitu. Emang kekayaan si ownernya itu segitu gedenya ya? Gue lihat hampir 10 kali lipatnya City loh. Iya, dengar-dengar kayak gitu. Iya, katanya super tajir. Udah 300 juta. Iya, maksud gue sterling kalau nggak salah. Maksud gue kalau emang kejadian nih, misalnya ntar official, terus ganti owner, ya seru sih. Maksudnya Liga Inggris bakal lebih rame. Terus nanti MU-nya jadi peringkat berapa maksud gue? Maksud gue mikir gitu. Kapan gitu? Iya. Udah maksud gue atasnya kan misalnya Liverpool, City nih, Chelsea oke lah, Newcastle masuk, Tottenham masih. Iya sih. Cuma maksud gue Tottenham habis, percaya sama gue. Habis. Oh gitu ya. Berarti sekarang MU secara kompetisi patokannya Tottenham dulu ya? Patokannya Tottenham dulu. Kita realistis. Jadi nggak lari gitu. Kita United tuh menurut gue nggak bisa balik lagi ke zaman dulu deh. Udah. Nggak apa-apa lah. Dari segi penonton sih ya bakal tambah sengit, harusnya tambah rame sih. Ya berarti ini benar-benar cepet-cepet official aja. Kalau misalkan Newcastle emang akhirnya goal, deal benar-benar udah final deal seperti yang diberitakan gitu ya. Gue setuju sama Dondi sih. Maksudnya kayak benar-benar cari pelatihnya siapa dan memang pas dipegang ya udah lu ikutin aja pelatih ini maunya apa gitu kan. Karena kayak akhirnya gue dengan sangat berat hati gitu kan berkaca lagi ke Liverpool gitu. Karena benar-benar Klopp dikasih keleluasaan pengen bikin tim dia kayak gimana, kebayar gitu kan. Benar-benar kita lihat dari yang permainannya membaik gitu kan, dari awal gegen pressing yang meskipun masih banyak kecolongan-kecolongan, cuman benar-benar kelihatan di musim ini tuh to some level ya bisa dibilang mungkin perfect kali ya, karena benar-benar nggak ada obat gitu loh. Nggak sukanya gue sama Liverpool. Biasanya kalau owner baru punya ambisi beda sih ya. Sama kayak Abramovich dulu sih kan. Pas awal-awal. Chelsea sama City menurut gue kayak mereka smooth banget sih awal-awal. Kayak misalkan si City awal-awal mereka masih pelatihnya masih Mark Hughes deh. Jadi mereka nggak yang langsung ganti semuanya pas segala macam. Jadi emang kayak 3-5 pemain dulu. Terus kayak musim pertama nggak gimana. Terus baru musim kedua beli lagi. Jadi emang mereka step by step. Bener kayak tadi kata Fari. City yang dulu tuh pelan-pelan lah. Walaupun emang kayak langsung dijor-joran dibeli sama ini langsung. Cuman ya mereka datanginnya bahkan kayak Vincent Kompany itu siapa yang tahu sih dulu kan? Bahkan jadi kayak orang nggak tahu itu siapa. Kompany itu kalau gue nggak salah ingat datang masih zaman Taksin loh, 2008 bahkan. Masih zaman Taksin. Masih Taksin ya? 2008. Kayaknya awal-awal pembeliannya City itu waktu itu Robinho yang mulai Robinho yang boom banget. Iya benar. Cuman dari setelah yang naik helikopter langsung sendiri. Setelah masuk ke tempat latihannya. Obrolan tadi, gue jadi ingat sesuatu sih. Maksudnya kayak contoh, kayak tadi Doni bilang dari Chelsea, dari City itu sebenarnya mereka ngelakuin fondasinya udah bener. Maksudnya kalau diingat-ingat lagi, kayak pas zaman-zaman Chelsea dulu di take over sama Abramovich. Ini kalau gue nggak salah ingat pemain-pemain yang datengin Robben, datengin Duff tuh kan mereka pada saat namanya kan belum gede kan. Kesman. Datengin Drogba gitu kan. Jadi bener-bener Drogba ini siapa sih gitu kan. Cuman ternyata akhirnya along the way itu jadi pemain kunci nih terkait dengan kesuksesan mereka. Sama kayak City deh. Kalau misalkan tadi Kompany yang gue ingat itu datang 2008 zaman Taksin, pas di take over setelahnya kan kayak pembelian awalnya kan Aguero, David Silva, kayak nama mereka kan lumayan ya, tapi kan nggak yang gede-gede banget, nggak yang superstar gitu loh, dan akhirnya mereka bisa bangun dari situ gitu. Jadi kayak pesan buat
manajemen Newcastle, jadi nggak usah lah datangin Mbappe, Neymar tuh nggak perlu sebenarnya. Datangin yang perlu-perlu aja. Pelatihnya dulu. Pelatihnya dulu sih menurut gue. Pelatihnya dulu sih. Kalau pelatihnya Steve Bruce sih, aduh, boleh diambil off banget sih. Pogba jual. Nah, kalau menurut lu semua pelatihnya kira-kira siapa yang maksud gue sekarang pelatih yang nganggur, yang available juga yang enggak. Gue kalau Newcastle dengan long term project long term project ya. Menurut gue ini sih si siapa namanya pelatihnya? Aduh anjir. Pochettino. Menurut gue Pochettino udah paling pas sih. Pochettino ini juga kayaknya doyan proyek-proyek gitu ya, karena kan dia juga pas datang ke Spurs dulu kan datang barang setengah jadi kan. Iya, cuman kan sama ekspektasinya Tottenham kan lebih wah banget lah. Sedangkan kalau tergantung tadinya kan dia dulu digadang-gadang mau gantiin Mourinho di Madrid, cuman malah sekarang dia digantiin Mourinho di Tottenham. Nah nggak tahu nih dia tiba-tiba mau nggak nih turun kelas nih ke Newcastle kan. Cuman menurut gue paling pas sih untuk saat ini yang udah tahu Premier League, udah tahu pemain-pemain Inggris, terus kayak cocok dengan long term project tuh menurut gue si Pochettino sih untuk saat ini. Ya. Jadi menarik. Tinggal kita tunggu take over-nya gimana dan ya kita lihat aja siapa pelatihnya. Cuma nunggu officialnya dulu aja. Feeling gue kalau jadi kayak yang datang pelatih dia lagi deh, antara Harry Redknapp, antara Marquis. Enggak. Rata mah udah pensiun kayaknya dah. Karena kan kayak yang kita tahu kan maksudnya kayak di beberapa tim kelas tengah ke bawah Premier League itu kan pelatihnya kan ya ganti-ganti aja dia aja gitu kan. Alan Pardew tuh. Alan Pardew tuh. Kayaknya Alan Pardew. David Moyes. Big Sam lah. David Moyes. Big Sam buat. Oke, ada lagi. Proyek jangka pendek. Ada lagi guys. Udah dari gue sih untuk Newcastle ya paling kalaupun emang dia musim pertama feeling gue nggak gimana banget. 10 besar juga menurut gue nggak terlalu bisa masuk. Mungkin ntar lihat season kedua. Kejauhan lah ngomongin Newcastle yang belum resmi gini mah, mending juara aja. Liverpool juara dulu aja, iya bener. Iya. Dulu aja lah. Cuman seru banget sih kalau emang. Ya sudah ditunggu-tunggu. Kalau slip nih umroh gue. Kalau slip berhenti nonton bola gue. Nonton bola gue. Kalau misalkan bener-bener nggak juara gitu kan, ya Allah mah tidak adil gitu. 20 poin, 23 ya? Berapa sih? 20 poin lebih kan? 20 pas. Butuh 6 poin lagi, 2 kali menang doang. Iya, butuh 2 kali menang doang. Gue nggak ngelihat itu gitu. Sekaratan-karatan Liverpool ya gitu kan. Kecuali kalau misalkan tiba-tiba akhirnya kayak Eredivisie endingnya, akhirnya Liga di Nah, cuma masalahnya peluang itu ada juga, Matt. Maksud gue, ini kan kondisi break lama. Kita nggak tahu ya kondisi pemain, kondisi mental juga. Belum lagi nanti main di tempat sepi kan. Motivasi lawan-lawannya mungkin beda-beda. Ya, ngeri juga sih kalau sampai tiba-tiba ngedrop gitu. Enggak sih, menurut gue masuk akal sih. Udah sering dikecewain, Matt, soalnya. Jadi ada traumatik gitu loh. Ada perasaan trauma gitu. Cuman, apa namanya? Sebagai penutup gitu ya. Gue ngeliat, kan gue bilang di awal tadi kayak gue nggak mengira akan di masa hidup gue tuh ngeliat Liverpool juara gitu kan. Yang dimana, kalau misalkan gue pikir-pikir lagi, kayaknya gue dapat berkah gitu loh bisa ngeliat Liverpool juara, karena season besok, season setelahnya lagi sampai kita nggak tahu berapa lama lagi belum tentu juara lagi juga soalnya. Betul. Iya, betul. Tapi lo harus ingat, bersamaan dengan Liverpool calon juara, Corona muncul. Adai. Lo harus ingat gitu. Oke, jadi paling buat episode pertama itu dulu. Semoga menyenangkan buat semuanya. Buat gue seru banget. Dari gue signing out. Teman-teman. Dadah. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Di selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.